Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama akan kita membahas mengenai fungsi komunikasi, proses komunikasi, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki 4 fungsi dalam kelompok. Yang pertama adalah pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pernyataan emosional, dan yang keempat adalah informasi. Yang kedua akan ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Bagian utama dari model ini adalah yang pertama pengiriman, yang kedua pengkodaan, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima menguraikan isi kode, yang keenam penerima, yang ketujuh kebisingan, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran formal dan saluran informal dalam komunikasi. Saluran formal adalah saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan terkait dengan aktivitas profesional dari para anggotanya. Yang kedua adalah saluran informal. Saluran informal adalah saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu. Ada beberapa arah dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi ke arah bawah. Komunikasi ini komunikasi yang mengalir dari satu tingkat kelompok menuju ke level yang lebih rendah. Jadi misalnya ketika para manajer menjelaskan tujuannya, menjelaskan permasalahan dan menawarkan feedback kepada karyawan atau pekerja di bawah jabatan manajemen atau manajer. Yang kedua adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi ke arah yang menuju kelompok lebih tinggi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi mengenai perkembangan dari suatu tujuan. Yang terakhir dalam komunikasi adalah komunikasi lateral. Komunikasi lateral adalah ketika komunikasi terjadi dari para anggota kelompok yang sama. Jadi misalnya dalam sebuah kelompok ada komunikasi antara beberapa anggota yang dalam satu level yang sama. Komunikasi lateral itu menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Seringkali mereka berbicara atau berkomunikasi secara informal dan menciptakan sirkuit pendek hierarki secara vertikal dan mempercepat tindakan. Jadi dari sudut pandang manajemen, komunikasi lateral dapat menjadi baik atau buruk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah jaringan kelompok kecil yang formal. Yang pertama kita akan membahas jaringan kelompok kecil yang formal. Jaringan organisasi yang formal dapat menjadi lebih rumit. Rantai dengan ketat mengikuti rantai perintah yang formal atau resmi. Jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang akan Anda temukan dalam ketiga level organisasi. Jaringan saluran memperbolehkan para anggota kelompoknya untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif dan sering dicirikan dalam pelaksanaan tim yang dikelola sendiri. Yang kedua ada kabar selentingan atau gosip. Jaringan komunikasi informal dalam sebuah kelompok disebut kabar selentingan atau gosip. Meskipun rumor atau gosip dikirimkan melalui kabar selentingan yang informal, tetapi masih merupakan sumber informasi yang penting bagi para pekerja dan para kandidat. Kabar selentingan atau informasi melalui perkataan mulut dari para rekan mengenai sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang penting pada apakah pelamar pekerjaan akan bergabung dalam suatu organisasi atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mode komunikasi. Mode komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah komunikasi lisan, yang kedua komunikasi melalui tulisan, yang ketiga adalah komunikasi nonverbal.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah sarana utama dalam menyampaikan pesan seperti pidato, diskusi formal, dan diskusi kelompok. Yang kedua adalah komunikasi melalui tulisan. Komunikasi secara tulisan meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan pada suatu kata dalam percakapan. Yang ketika kita memberikan ekspresi wajah dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. Dari ketiga itu, yang pertama kita akan membahas apa aja yang ada di dalam komunikasi lisan. Yang pertama adalah rapat. Rapat adalah pertemuan yang bisa juga menjadi formal atau informal, meliputi 2 atau lebih banyak orang yang terjadi dalam hampir setiap kesempatan. Yang kedua adalah video conferencing. Ketika itu memungkinkan para pekerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi yang berbeda. Yang ketiga adalah telepon. Teleponan ada di sekitar kita sejak lama, yang justru cenderung kita abaikan efisiensinya sebagai model komunikasi. Komunikasi melalui telepon menawarkan banyak manfaat seperti pertemuan. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja yang ada di dalam komunikasi melalui tulisan. Yang pertama ada surat. Surat adalah hal yang paling kuno, yang paling bertahan lama dalam komunikasi tulisan. Kita menulis sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kedua adalah PowerPoint. PowerPoint seperti Prezi dapat menjadi komunikasi yang sangat sempurna karena dapat membantu menjelaskan gagasan dalam tempat yang menarik dan dalam ide yang secara garis besar dapat menjelaskan maksud dari sebuah komunikasi. Yang ketiga adalah email. Pertumbuhan email sejak permulaan hampir 50 tahun silam telah menjadi spektakuler, penggunaannya pun luas. Yang keempat adalah pesan singkat. Pesan singkat biasanya dilakukan via komputer. Teknologi ini sudah tersinkronisasi. Yang kelima adalah pesan teks. Pesan teks ini mirip sama pesan singkat, di mana menggunakan teks yang sudah tersinkronisasi. Yang keenam adalah media sosial. Selanjutnya, kita akan membahas yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Setiap kali kita ingin mengirimkan pesan verbal, kita juga akan mengirimkan pesan nonverbal. Yang kadangkala komponen pesan nonverbal ini dapat berdiri sendiri. Kita mungkin berpendapat bahwa bahasa tubuh memiliki arti dan tidak ada pergerakan secara kebetulan. Jadi, setiap kita bertindak di luar keadaan kita dengan bahasa tubuh nonverbal. Misalnya ketika kita tersenyum, atas kepercayaan, ketika kita tidak menyilangkan tangan untuk menunjukkan bahwa kita mulai didekati, dan yang terakhir adalah berdiri untuk mengirimkan tanda otoritas. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pilihan dalam saluran komunikasi. Yang pertama adalah kesempurnaan dalam saluran. Kesempurnaan dalam saluran adalah jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Memilih metode komunikasi, yaitu pilihan atas saluran bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung mudah dan memiliki sedikit ambiguitas. Saluran yang kesempurnaannya rendah dapat memberikan efisiensi. Yang keempat ada komunikasi yang persuasif. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Pemrosesan otomatis adalah suatu pertimbangan yang relatif dangkal atas bukti dan informasi yang membuat penggunaan heuristik. Pemrosesan memerlukan waktu dan sedikit upaya. Yang kedua adalah tingkat ketertarikan. Salah satu alat prediksi terbaik mengenai seseorang akan menggunakan otomatis atau yang dikendalikan dalam bereaksi terhadap sebuah pesan yang persuasif.
pemikiran melalui banyaknya argumen atau suatu rangkaian tindakan yang spesifik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.